Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua, Bapak Kiai Haji A.T. Mushodik Baharum, dan rekan-rekan seperjuangan santriwan santriwati Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Cilendek, Kota Tasikmalaya, yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian bait-bait Jauhar Maknun, yang insya Allah pada kesempatan ini masih membahas tentang pasal yang menjelaskan khuruj an muqtadul zahir, mengenai iltifat. Sebelumnya marilah kita baca baitnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iltifatu wal intiqalu min badil asali ila barin qamin wa yadkhul istijlabu lil khitabi wa nuqtatin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iltifatu sareng eta tetep tina sapalihna huruj an muqtadul zahir ari iltifat wahuwa sareng ari itu iltifat al intiqalu eta narima pindah mim ba'dil asalibi tina sapalihna pirang-pirang jalan ila ba'din kana sapalihna deui qomina anu pantes itu ba'din wal wajhu sareng ari tujuan iltifat al istijlabu eta narik perhatian lil khitabi ka muhotob kana kalam wanuk tatun sareng ari tujuan iltifat tahussu eta nangtukeun itu nuktah ba'dal babi kana sapalihna bab. Silahkan sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Amma ba'du. Santriwan santriwati, ustadz dan ustadah yang kami cintai, berkat dan kudrat irodat Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan masalah huruj an muqtada dhohir yang ketiga. Yang pertama menjelaskan huruj an muqtada dhohir itu adalah kawan imun marin makana dohirin, menempatkan isim domir di tempat isim dohir, itu mengandung rahasia-rahasia yang banyak. Yang kedua, huruj an muqtada dhohir itu adalah sorfu muradin dinutkin wasualin, membalikan tujuan dari orang yang berbicara dan menanyakan. Masalah yang ketiga, huruj an muqtada dhohir itu adalah iltifat. Sekarang akan membahas iltifat di dalam dua bait ini. Pertama, apa yang disebut iltifat? Al intiqalu sok. Al intiqalu Wal istijlabu. wal istijlabu Lil hitobi. Tujuan iltifat yang pertama adalah memindahkan min ba'dil asalibi, dari sebagian jalan ila ba'din qomin, kepada jalan yang lain. Selamat maknanya. Substansinya iltifat adalah memindahkan redaksi kalam kepada redaksi yang lain, memindahkan jalan domir kepada domir yang lain. Tujuannya wal waju wal istijlabu lil hitobi, untuk sok supaya muhotob audien yang mendengarkan kalam supaya memperhatikan, menarik perhatian kepada kalam, karena dipindahkan, memindahkan kalam kepada kalam yang lain, untuk supaya diperhatikan oleh mustami, atau oleh muhotob. Jalan yang dipindahkan ada tiga. Domir mutakalim, domir muhotob, domir goib. Contoh yang pertama, surat Yasin ayat 21 dan 22. Sok aoskeun jang eta dibimbing supaya bener bacaan anak, jang restu.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi memindahkan kalimat dari mutakalim sok kepada muhotob agar mustami memperhatikan, menarik perhatian mustami. Contohnya, ittabi'u, kamu sekalian harus turut, man kepada manusia, maksudnya man, para nabi, para sahabat, para wali, para ulama, mereka berdakwah harus diikuti, alasannya la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Mereka berdakwah tidak ingin imbalan, tidak ingin honor. Mereka harus diikuti. Wahum muhtadun. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Sok ittabi'u deui. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ayat 22 memalingkan dari mutakalim kepada muhotob. Wa malia, dan alasan apalagi bagi saya, la a'budul ladzi fataroni, tidak beribadah saya kepada Allah. Allah itu yang menciptakan saya. Jadi urang geus diciptakeun ku saha? Ibadah ulah ka Allah. Alasanana urang teh diciptakeun ku Gusti Allah. Hari Allah urang diciptakeun ku Allah, ku bapak urang. Lain bapak urang. Lain indung urang. Ari Nabi Adam diciptakeun ku saha? Ari Nabi Isa. Jadi urang teh kudu ibadah ka Gusti Allah kusabab urang teh diciptakeun ku Gusti Allah. Urang kudu ibadah ka saha? Sabab
diciptakeun ku Gusti Allah. Lamun teu ibadah eueuh alasan. Wa malia sok. Asalnya wa mali. La a'budul ladzi. Tidak ibadah kepada Allah. Allah yang menciptakan saya. Redaksinya dirubah. Dari mutakalim kepada muhotob. Wa ilaihi. Dan hanya kepada Allah lah. Turja'un. Kamu sekalian akan kembali. Alasan kita harus beribadah kepada Allah ada dua. Pertama diciptakan oleh Allah. Kedua akan kembali kepada Allah. Semua kamu sekalian akan mati. Akan dikembalikan kepada Allah. Seharusnya wa ilaihi urja'u. Iltifat dari mutakalim kepada muhotob. Wa mali wa ilaihi turja'un. Seharusnya wa ilaihi urja'u. Iltifat minal mutakalim ilal muhotob. Contoh yang kedua, minal mutakalim ilal goib. Contohnya, inna a'toina kal kausar. Pasolli li rabbika wanhar. Inna sesungguhnya kami. Sa kami teh Allah. A'toinaka al kausar. Kami telah memberi kepada Nabi Muhammad kebaikan yang banyak. Pasolli li rabbika. Maka kamu harus sholat. Seharusnya pasolli lana. Lana adalah mutakalim. Diganti dengan lirobbika. Itu disebut iltifat. Minal mutakalim ilal gaib. Yang ketiga, iltifat minal muhotob ilal gaib. Contohnya di dalam surat Yunus ayat 22. Hatta idza kuntum
fil fulki wajaroena bihim, apabila kamu berada di dalam perahu wajaroena bihim, dan perahu itu meluncurkan bagi mereka di dalam perahu yang menjadi contoh kuntum muhotob, domir muhotob diganti dipindahkan kepada goib, wajaroena bihim, asalnya wajaroena bikum, tujuannya supaya diperhatikan oleh muhotob. Masalah yang keempat, iltifat dari goib ke mutakalim. Di dalam surat Al-Fatir ayat 9. Sok jang aoskeun jang kada bacaana ngarah pasehat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi arsalar riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladim mayyit. Arsalar riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladim mayyit. Jadi dalam surat Al-Fatir ini supaya diperhatikan oleh muhotob, menarik perhatian mustami dari gaib dipindahkan kepada mutakalim. Contohnya wallahul ladzi arsala riyaha, Allah itu ini kejadian hujan. Allah itu pertama sebelum hujan itu mengirimkan angin. Apa? Mengirimkan angin. Arsalar riyaha. Itu domir goib. Patusiru sahaban. Angin itu menggerakkan awan. Jadi hari hujan teh kieu barudak kieu proses awalna mah cai di laut, di balong, di sawah, disedot ku naon? Ku matahari, ku naon? Terus jadi naon? Awan, naon? Awan. Geus jadi awan supaya menyebar air hujan itu ku Allah pertama digerakkeun ku naon heula? Maksudna angin supaya naon? Merata, supaya naon? Merata. Ngaluarkeun angin Allah teh pertama sanggeus ngaluarkeun angin ditujukeun kana naon? Kana awan. Supaya awan teh menyebar, hujan teh jadi teu sagunukan. Lamun hujan ngagunuk ruksak moal naon bumi. Ruksak. Ku angin disebarkeun. Patusiru sahaban naon? Pasuknahu ila baladin mayyitin non. Kami mengirimkan hujan. Ila baladin mayyitin. Ke daerah yang tandus.
daerah yang kering. Yang menjadi contoh pasuk nahu. Asalnya sakollahu dalika sahaba. Allah meretribusikan hujan. Domir goib diganti dengan mutakalim. Sakollahu dalika sahab menjadi pasuk nahu ila baladin mayyitin. Iltifat minal goib ilal mutakalim. Sok jang simpulkeun jang. Anu hiji deui. Naon? Kalimana tina gaib kana mukhatab. Yang kelima. Karena iya pan tina gaib. Maliki yaumiddin. Dari gaib kepada muhotob. Contohnya Maliki yaumiddin. Iya kana budu. Wa iya kana stain. Maliki domir gaib menjadi sifat dari Allah sebelumnya, diiltifatkan kepada muhotob. Iyaka, hanya kepadamulah kami iya kana budu. Hanya kepadamulah kami beribadah. Seharusnya iyahuna budu. Maliki yaumiddin dijadikan iltifat minal gaib ilal muhotob. Iyaka na'budu agar diperhatikan oleh pendengar. Al istijlabu lil khitab. Bet berikutnya wa nuktatin tahtasu ba'dol babi. Ada rahasia di dalam bait yang lain seperti Maliki yaumiddin. Allah itu memberikan sifat pertama Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga Maliki yaumiddin. Supaya lebih diperhatikan menyebutkan sifat Allah, lalu jadi muhotob. Sok rajang alhamdulillah rabbil alamin tina mimiti. Fatihah. Surat dalam surat Al-Fatihah. Sok alhamdulillahirrahmanirrahim. Sok bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
Tos. Jadi Allah itu, kehebatan Allah itu pertama Robbil Alamin, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim, yang terakhir Maliki Yaumiddin. Itu banyak rahasia, banyak nutah dengan menyebutkan sifat-sifatnya lalu dijadikan iltifat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah. Menyebutkan sifat dari gaib kepada muhotob. Pertama Robbil Alamin, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim, yang paling akhir Maliki Yaumiddin. Iltifat tersebut mengandung rahasia yang tentu di dalam surat Al-Fatihah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terus kerja. Kesimpulannya terkait iltifat. Iltifat itu sendiri yaitu perpindahan dari suatu jalan kepada jalan yang lain, dari domir mutakalim atau muhotob atau goib kepada domir yang lain. Tujuan iltifat itu adalah untuk menarik perhatian seorang pendengar mustami kepada kalam yang diucapkan supaya tidak membosankan. Bahkan tujuan iltifat ini juga terjadi pada bab-bab tertentu seperti di dalam surat Al-Fatihah. Tuh, kekhususiatan tertentu. Di antaranya bentuk iltifat itu ada 6, tapi yang masyhur ada 5. Nah, yang pertama perpindahan dari domir mutakalim kepada domir muhotob. Nah, contohnya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Perpindahan dari a'budu mutakalim kepada turja'una muhotob, yang sesuai asalnya adalah wa ilaihi urja'u. Yang kedua perpindahan dari mutakalim kepada goib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Perpindahan dari mutakalim a'taina kepada goib. Goibnya fasholli li rabbika. Li rabbika itu goib. Nah, yang sesuai asalnya adalah fasholli lana, karena asalnya juga na. Yang ketiga perpindahan dari muhotob kepada gaib. Dari muhotob kepada gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza kuntum fil fulki wajaruyna bihim. Perpindahan dari kuntum yaitu muhotob kepada bihim yaitu goib. Nah, yang sesuai asalnya adalah bikum. Yang keempat perpindahan dari gaib kepada muhotob. Perpindahan gaib kepada muhotob. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Yang sesuai itu perpindahan dari maliki. Maliki itu goib pindah kepada muhotob iyyaka, yang sesuai asalnya adalah iyyahu.
Yang terakhir, yang kelima, yaitu perpindahan dari goib kepada mutakalim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi arsalar riyaha fatuthiru sahaban fasuknahu. Perpindahan dari goib Allahu kepada mutakalim, lapad sukna. Nah, perpindahan tersebut itulah yang dinamakan dengan iltifat. Sudah. Alhamdulillah, pembahasan 2 bait mengenai iltifat telah selesai, walaupun masih ada sambungannya nanti tentang iltifat ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya. Amin. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin. Amin. Dipanjangkan umurnya dan ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama baca baitnya, 2 bait yang tadi di dalam Jauhar Maknun. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-iltifatu wal-intiqalu min asalihi ila mariqabi wa hadru istidlaku lil-hitabi wa nuqtatitatus subadal babi. Doa kifaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Dilebatkan karena kitab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.